Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Quran? Jumpa kembali di ngaji Mushaf Madinah. Belajar mudah membaca Al-Quran menggunakan Mushaf cetakan Madinah. Masih bersama saya Irfan Susilo. Kali ini kita akan membahas tentang huruf bertasydid dalam Mushaf Madinah. Sahabat-sahabat Al-Quran, ketika kita membuka Mushaf Madinah, maka di dalamnya akan ditemukan tanda tasydid. Tanda tasydid ditulis seperti kepalanya huruf sin. Tanda ini disebut dengan tanda tasydid. Tanda ini bisa nempel di berbagai huruf. Bisa nempel di huruf ba, maka kita sebut ba bertasydid. Bisa nempel pada huruf dal, maka kita sebut dal bertasydid. Bisa nempel pada huruf jim, maka kita sebut jim bertasydid. Bisa nempel pada huruf mim, maka kita sebut huruf mim bertasydid, dan bisa nempel di huruf-huruf yang lain. Yang harus diperhatikan ketika membaca huruf bertasydid adalah cara pembacaannya. Secara umum, pengucapan huruf bertasydid terbagi kepada dua cara membaca. Yang pertama, ada huruf tasydid yang dibaca panjang, ditahan lama. Ada juga huruf tasydid yang dibaca pendek. Ada huruf tasydid yang dibaca panjang, harus dilamakan, harus ditahan lama. Ada juga huruf bertasydid yang cara membacanya dibaca pendek, cukup ditekan saja. Sekarang kita pelajari mana huruf tasydid yang harus dibaca panjang, yang harus dilamakan, dan mana huruf bertasydid yang cukup ditekan saja, dibaca pendek, cukup ditekan saja. Atau semua huruf yang bertasydid dibaca pendek alias cukup ditekan saja, kecuali dua huruf saja, yaitu huruf mim dan huruf nun. Inilah dua huruf ketika di atasnya diberi tanda tasydid, maka kedua huruf ini mesti dibaca panjang, dilamakan kurang lebih 2 harokat. Sedangkan selain kedua huruf ini, ba bertasydid, ta bertasydid, jim bertasydid,
sin bertasdid dan huruf-huruf tasdid yang lainnya cukup ditekan saja. Dibaca pendek, cukup ditekan saja. Sehingga durasi pengucapan huruf bertasdid untuk selain kedua huruf ini lebih pendek daripada pengucapan mim dan nun bertasdid. Sahabat-sahabat Al-Quran, sudah kita buka Mushaf Madinah, suratnya surat At-Takatsur. Sebelum kita bedah tanda tasdid yang ada di dalamnya dan kita praktekkan cara membacanya, mari kita awali dengan isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita mulai pencarian tanda tasdid dalam surat At-Takatsur. Dimulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat ini sudah kita temukan tanda tasdid sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Tasdid pada lam yang pertama, tasdid pada ro yang kedua, dan tasdid pada huruf ro kembali yang ketiga. Pertanyaannya, apakah ketiga huruf tasdid ini praktek membacanya dipanjangkan atau tidak? Ditahan lama atau tidak? Dibaca panjang atau pendek? Ditahan lama atau tidak? Maka jawabannya, ketiga huruf bertasdid ini tidak perlu dibaca panjang, tidak perlu ditahan lama, cukup ditekan saja. Kenapa dibaca pendek, tidak dibaca panjang? Karena sesuai dengan rumus yang tadi di awal kita pelajari, bahwa semua huruf yang bertanda tasdid itu tidak ditahan lama, tidak perlu dipanjangkan kecuali apabila tasdidnya nempel pada huruf mim dan nun. Sedangkan pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tanda tasdid nempel pada huruf lam dan ro. Berarti praktek tasdid pada kalimat Bismillah, pada huruf-huruf yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, cukup ditekan saja. Cukup ditekan saja. Saya contohkan prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kita melamakan bunyi tasdid lam. Contohnya jadi Bismillahi. Cara pembacaan seperti yang barusan saya contohkan itu kepanjangan, terlalu lama. Cukup ditekan saja. Bismillahi. Atau pada ro, tidak perlu kita melamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara pembacaan tasdid. Seperti yang barusan saya contohkan, terlalu lama, kepanjangan. Cukup ditekan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, masuk ke ayat 1. Kita cari tanda tasdid. Iya, tanda tasdid ditemukan 1 kali. Nempel pada huruf ta. Berarti cukup ditekan saja. Tidak perlu ditahan lama. Saya contohkan cara pembacaannya. Alhaakumut takatsur. Cukup ditekan.
Alhaakumut ta. Alhaakumut takatsur. Demikian kurang lebih cara membaca huruf tasydid pada ayat 1 yang nempel pada huruf ta. Berikutnya kita cari tanda tasydid di ayat kedua. Pada ayat kedua ditemukan tanda tasydid 1 kali. Dan nempelnya pada huruf ta. Berarti pengucapan tasydid pada huruf ta ya, di ayat 2 ini cukup ditekan saja. Hatta zurtumul maqabir. Cukup ditekan, tidak perlu ditahan lama. Berikutnya kita pelajari ayat 3. Tanda tasydid ditemukan 1 kali dan nempelnya pada huruf lam. Karena nempelnya pada huruf lam, berarti praktek membacanya dibaca pendek saja. Tidak perlu ditahan lama, cukup ditekan saja. Kalla sawfa ta'lamun. Tidak perlu dan tidak boleh kita melamakan bunyi lam tasydid. Contoh, kalla sawfa ta'lamun. Cara pembacaan seperti yang barusan saya contohkan itu terlalu lama. Lam tasydid cukup ditekan saja, tidak perlu dipanjangkan. Berikutnya kita cari tanda tasydid di ayat 4. Pada ayat 4 ini ditemukan 2 kali huruf bertasydid. Yang pertama adalah mim, nempel pada huruf mim. Sedangkan yang kedua, tanda tasydidnya nempel pada huruf lam. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, tasydid yang pertama mesti dipanjangkan, mesti ditahan lama. Panjangnya kurang lebih 2 harokat karena nempelnya pada huruf mim. Sedangkan tasydid yang kedua pada ayat 4 ini cukup ditekan saja, dibaca pendek karena nempelnya pada huruf lam. Berarti secara praktek durasi pengucapan mim tasydid harus lebih lama daripada durasi pengucapan lam bertasydid. Saya contohkan, summa dipanjangkan terlebih dahulu. Adapun kalla, lam tasydid, huruf tasydid pada lam, cukup ditekan saja. Kalla. Saya baca lengkap. Summa kalla sawfa ta'lamun. Jangan sampai membacanya terbalik. Mim tasydid pendek, lam tasydid panjang. Contoh, summa kalla sawfa ta'lamun. Contoh barusan yang saya bacakan itu membacanya tertukar ya, cara membacanya tertukar. Summa pendek, kalla panjang. Harusnya dibalik. Summa panjang, kalla pendek. Summa lebih lama, ditahan lama, lebih lama dari bunyi lam tasydid. Berikutnya masuk ke ayat 4.
ditemukan tasdid sebanyak 1 kali. Nempelnya pada huruf lam, berarti pengucapannya dibaca pendek, cukup ditekan saja. Saya contohkan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, cukup ditekan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berikutnya masuk ke ayat 6. Tanda tasdid ditemukan 1 kali dan nempelnya di atas huruf nun. Berarti cara membacanya harus dipanjangkan, ditahan lama 2 harokat karena nempel di huruf nun. Ingat, semua huruf bertasdid tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh ditahan lama kecuali nempel pada huruf mim dan nun. Pada ayat 6 ini tasdidnya ditemukan nempel pada huruf nun, berarti cara membacanya harus dipanjangkan. Contoh, la tarawunnal jahim. La tarawunna, ditahan terlebih dahulu, dipanjangkan terlebih dahulu. La tarawunnal jahim. Berikutnya kita perhatikan, kita pelajari ayat 7. Tanda tasdid ditemukan sebanyak 2 kali. 1 nempel pada mim, 2 nempel pada nun. Berarti kedua-duanya harus dipanjangkan, ditahan lama kurang lebih 2 harokat. Saya contohkan. Tsumma latarawunnaha. Tsumma latarawunnaha. Ditahan lama, dipanjangkan terlebih dahulu. Tsumma latarawunnaha aynal yaqin. Terakhir, ayat 8, tanda tasdid ditemukan sebanyak 3 kali. Yang pertama nempel pada mim, yang kedua pada nun, yang ketiga pada nun juga. Berarti ketiga huruf bertasdid ini harus dipanjangkan, harus ditahan lama, tidak boleh tergesa-gesa membacanya. Saya contohkan. Summa, itu contoh yang pertama, tahan lama. Yang kedua, latus'alunna. Yang ketiga, yauma idzin 'anin na'im. Kita gabungkan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian pembelajaran tentang tanda tasdid, huruf bertasdid dalam Mushaf Madinah. Kesimpulannya, setiap huruf bertasdid yang kita temukan dalam Mushaf Madinah, praktek membacanya tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh ditahan lama, kecuali 2 huruf saja, yaitu huruf mim dan huruf nun. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.